Silakan duduk, terdakwa. Sehat? Sudah Abadi? Ya, bisa mengikuti persidangan pada hari ini ya. Baik, untuk umum, terdakwa maupun penasihat hukum ya. Itu juga dengan rekan-rekan media mungkin. Hari ini sebenarnya ada aksi bersama seluruh hakim Indonesia dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan dan lain-lain yang memang urgent, sehingga sebenarnya persidangan dianjurkan untuk tidak dilaksanakan. Tapi mengingat ini sudah terjadwal dan juga sudah ada pembatasan tentang penahanan, maka terhadap sidang-sidang yang seperti ini tetap kita laksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya. Itu ya, jadi ini tetap kita jadwalkan, demikian pula nanti misalnya dijadwalkan untuk acara tanggapan maupun publik juga tetap kita laksanakan meskipun masih dalam masa cuti bersama. Ya, baik. Hari ini kesempatan bagi terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mengajukan pledoi. Sudah siap pledoinya? Dari penasihat hukum. Dari terdakwa sendiri ada pledoi? Ada dibacakan? Yang dibacakan itu ada ininya, ada ketik. Oh, bisa disusulkan nanti? Kalau dibantu ya, biar ada juga dokumen di perkara kita. Yang mau dibacakan ini yang mana dulu? Yang dari penasihat hukum dulu atau dari yang terdakwa dulu? Dari penasihat hukum. Mau dibacakan seluruhnya atau mau dibacakan yang penting-pentingnya atau bagaimana? Ya, tidak. Demikian ya, akan dibacakan hanya sebahagian saja dari nota pembelaan itu, sedangkan terdakwa nanti juga akan mengajukan pledoi sendiri, baru selesai dibuatnya, tapi belum sempat dia ketik, kita maklumi, nanti akan disusulkan untuk hard copy-nya ya di persidangan yang akan datang ya. Baik, kita berikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk mengajukan nota pembelaan, mungkin akan dibacakan secara bergantian. Silakan. Sama kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang telah beberapa kali dilakukan amandemen. Pengaturan hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dimaksudkan agar memberikan ruang kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan keadilan. Keadilan menurut Aristoteles dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit, yaitu misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Bertolak dari pengertian keadilan yang dikemukakan ahli filsafat hukum tersebut di atas, maka para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sepatutnya lah menggunakan akal sehat dan hati nurani sebagai landasan di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing, baik dalam analisa fakta hukum dan analisa yuridisnya dalam rangka pembuktian kualifikasi hukum yang dipersalahkan kepada seorang pelaku pidana maupun dalam penjatuhan pidananya, khususnya dalam penegakan hukum
terhadap perkara pidana terdakwa Yuda Arfandi. Ini hendaknya dijadikan tolak ukur, khususnya apa yang telah dilakukan oleh penuntut umum dalam materi tuntutannya di dalam perkara Akbo saat ini. Sehubungan dengan teori keadilan tersebut dan dihubungkan dengan tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan ini pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 yang lalu, maka kami tim penasihat hukum terdakwa ingin menyampaikan bahwasannya demi keadilan bahwa terdakwa Yuda Arfandi dipersamakan kedudukannya di hadapan hukum dalam kurung keadilan dalam hal kesamaan numerik, yaitu terhadap terdakwa telah dilakukan proses pro justisia, telah dilakukan penangkapan, penahanan, penyidikan, dan saat ini sedang berjalan penuntutan dalam persidangan dengan dakwaan pada pokoknya tindak pidana mengakibatkan kematian terhadap orang lain. Sedangkan dalam hal pengertian keadilan kesamaan proporsional dalam perkara ini belumlah didapatkan oleh terdakwa Yuda Arfandi, karena apa yang menjadi hak terdakwa belum diperoleh sepenuhnya dalam tuntutan penuntut umum, baik kualifikasi hukum yang dipersalahkan kepada terdakwa, yaitu penuntut umum menuntut kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar terdakwa Yuda Arfandi dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi dengan pidana mati. Terdakwa Yuda Arfandi, uraian yuridis penuntut umum tersebut di atas, pengertian unsur hukum dengan sengaja tersebut tidak ada satupun fakta hukum yang dapat dikemukakan oleh penuntut umum yang dapat membuktikan bahwa terdakwa Yuda Arfandi telah dengan sengaja, baik dengan tujuan atau dengan sengaja kepastian maupun dengan sengaja kemungkinan, telah menghendaki merampas nyawa anak korban Dante Halif Pramudityo atau Dante. Walaupun penuntut umum berpendapat bahwa sengaja insaf akan kemungkinan atau dulus eventualis offset telah dilakukan oleh terdakwa dapat dibuktikan dengan fakta hukum. Terdakwa telah melakukan penenggelaman anak korban Dante sebanyak 12 kali yang masing-masing lama waktu bervariasi dengan jeda waktu istirahat antara penenggelaman 1 sampai ke 12 juga bervariasi sekitar 2 menit sampai 3 menit. Seharusnya terdakwa dapat menduga kemungkinan anak mengakibatkan dapat merampas nyawa anak korban Dante. Akan tetapi terdakwa tidak menghentikan, sekalipun telah mengetahui adanya kemungkinan perbuatan akan berakibat merampas nyawa anak korban, tapi terdakwa telah meneruskan penenggelaman tersebut. Walaupun penuntut umum menggunakan teori hukum sengaja insaf akan kemungkinan dan dihubungkan dengan fakta hukum, terdakwa melakukan penenggelaman terhadap anak korban Dante sebanyak 12 kali, telah menyimpang dari pengertian teori sengaja insaf akan kemungkinan pada diri terdakwa. Dalam keinsafannya sudah ada niat jahat untuk merampas jiwa orang lain. Misalnya pelaku berniat dengan keinsafan bertujuan ingin membunuh A dan akan dilakukan saat A pulang kerja malam pukul 23.00 WIB yang biasa dilalui di jalan umum sepi. Tepat pada waktu tersebut, ketika ada bayangan orang melewati jalan itu, lalu pelaku menembak dan orang itu mati. Akan tetapi yang mati A bukan, yang mati B bukan A. Dari kejadian ini pelaku telah melakukan perbuatan sengaja insaf akan kemungkinan karena pada pelaku sudah ada niat jahat dengan keinsafan untuk merampas nyawa orang lain, sebagaimana dalam rumusan pasal 340, pasal 338 KUHP. Hanya saja yang dirampas nyawa bukan A adalah B. Kali nanti pada tanggal 17 Oktober 2024 hari Kamis, acara tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan dari penasihat hukum maupun dari terdakwa. Sidang selesai. Tutup. Terima kasih.